Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya Ahmadi. Saya sekarang akan melanjutkan penjelasan tentang persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya itu kan menentukan akar-akar penyelesaiannya. Sekarang itu bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya ya. Bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya. Berikut dengan sifat-sifat akar-akar nanti ya. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya? Ada beberapa cara nanti ya. Ada beberapa cara. Nah, cara pertama, contohnya seperti ini. Diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat 3 dan 5. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, cara pertama kita menggunakan dari kebalikan pemfaktoran. Kebalikan dari pemfaktoran. Contoh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi, kita buat X1 sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 5 ya. Kalau pada penyelesaian pemfaktoran diakhiri dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Kita balik sekarang. Jadi diawali dengan X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Nah, nanti yang 3 ini pindah ruas, 5 juga pindah ruas. Ya. 3 yang positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X-3 sama dengan 0. Yang di sini 5 pindah ruas, X-5 sama dengan 0 ya. Tuh. Nah, seperti sebelumnya pemfaktoran, sebelumnya X-3 sama dengan 0 itu diubah menjadi seperti ini. Setelah X-3 sama dengan 0, dikalikan. Jadi X-3 dikalikan dengan X-5 ya. X-3 dikalikan dengan X-5. Pokoknya ini kebalikan dari pemfaktoran langkah-langkahnya ya. Jadi ini dikalikan, X-3 dikalikan X-5 sama dengan 0. Bisa menekankan 0 ya. Karena ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi setelah itu ini di SCTV, kalau kata anak-anak itu, atau bahasa matematikanya itu distributif ya. X kali X, X kuadrat, X kali min 5, min 5X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 5 plus 15. Ini namanya sifat distributif ya. X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 5 plus 15. Setelah itu variabel yang sama dijadikan 1. Min 5 dikurangi 3 itu adalah min 8X. Itu cara yang pertama. Jadi ini cara dari kebalikan dari pemfaktoran. Jadi persamaan kuadrat yang diinginkan adalah X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua seperti apa? Seperti ini. Dengan soal yang sama, diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat 3 dan 5. Tentukan persamaan kuadratnya. Apakah akan menghasilkan hasil yang sama nanti? Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ada suatu rumusan yang langsung bisa kita pakai. Ya. Jadi X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini berkaitan dengan sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini berkaitan dengan itu. Jadi ini adalah suatu rumusan cara mencari atau menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya selain cara yang barusan. Jadi di sini X1-nya sudah diketahui 3, X2-nya diketahui 5. Jadi sangat gampang sekali ya. Tinggal disubstitusikan atau dimasukkan atau digantikan ya X1-nya dengan 3 dan X2-nya dengan 5. Nah, X kuadrat min 3 plus 5X plus 3 kali 5. 3 tambah 5 itu adalah 8. 3 kali 5 adalah 15. Selesai. Ini terlihat lebih simpel ya. Karena menggunakan sifat yang ini. Kalau kalian lupa dengan ini, gunakanlah yang pemfaktoran tadi ya. Alurnya lebih gampang. Kalau nggak hafal rumusan ini. Saya rasa ini rumusan sangat gampang untuk diingat ya. Itu cara menentukan persamaan kuadrat. Ada dua cara ya. Untuk selanjutnya, sifat akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat.
Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku seperti ini ya. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B-nya ini, A-nya ini. Jadi B itu koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat ya. Jadi X1 tambah X2-nya sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2-nya C per A. Jadi C per A. Tuh. Itu sifat-sifatnya ya. Sebagai suatu contoh, misalkan seperti ini, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X min 7 sama dengan 0. Jika akar-akar persamaan tersebut adalah P dan Q, tentukan P plus Q dan P kali Q. Jadi, di sini diketahui A-nya sama dengan 1 ya, koefisien dari X kuadrat. B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan min 7. Jadi P plus Q sama dengan min B per A. Nah, B-nya di sini diketahui adalah 5. Jadi min 5 per 1, A-nya 1 ya. Jadi P plus Q sama dengan min 5. Tanpa kita mencari akar-akarnya, menggunakan sifat-sifatnya, kita bisa tahu P plus Q itu sama dengan min 5. Nah, P kali Q berapa? Nah, P kali Q itu C per A. C-nya min 7, A-nya 1. Jadi P kali Q itu adalah min 7. Tanpa kita mengetahui akar-akarnya, kita bisa menentukan P kali Q itu sama dengan min 7. Itu ya mengenai akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat, sifatnya bisa digunakan untuk hal yang seperti ini. Misalkan ada soal seperti ini, mengenai akar-akar ya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 6x min 11 sama dengan 0. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadratnya, maka P kuadrat plus Q kuadrat adalah. Sekarang P kuadrat plus Q kuadrat yang ditanyakannya. Pertama-tama kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya 6, dan C-nya min 11 ya. Jadi kita tentukan dulu P plus Q. P plus Q kan min B per A. Min B per A, min 6 per 2. Min 6 per 2 berarti min 3. Setelah itu, kita tentukan juga P kali Q-nya dulu. Nah, biar kita bisa tahu apa yang digunakan nanti ya. P kali Q itu kan C per A. C-nya min 11, A-nya 2. Jadi min 11 per 2, P kali Q. Kenapa kok kita harus mencari P kali Q dan P plus Q? Nah ini, P kuadrat plus Q kuadrat itu sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi 2 kali PQ. 2 kali P kali Q ya. Ini berasal dari ini ya. P plus Q kuadrat ini dijabarkan akan membentuk P kuadrat plus Q kuadrat plus 2 PQ. Karena yang ditanya adalah P kuadrat plus Q kuadrat plus 2 PQ-nya pindah ya. Jadi min 2 PQ. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat itu sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi 2 PQ. Nah, di sini kita bisa menggunakan P plus Q dan P kali Q ya. Nah, jadi P plus Q di sini kan min 3. Min 3 kuadrat dikurangi 2 kali P kali Q. P kali Q di sini min 11 per 2. Min 11 per 2. Jadi min 3 kuadrat adalah 9, ini min 2 dikali min 11 per 2 itu 11 ya. 2-nya dicoret, seret-seret, min kali min plus 11. 9 tambah 11 itu adalah 20. Jadi kita tidak perlu mencari akar-akarnya, kita bisa langsung tahu nilai P kuadrat plus Q kuadrat itu adalah 20. Itu ya, sifat-sifat akar akan digunakan untuk hal yang seperti itu. Ya, ini mengenai latihan soalnya. Silakan anak-anakku sekalian dikerjakan untuk latihan, menguji kemampuan, apakah kalian sudah bisa, apa masih belum bisa, atau belum paham. Kalau belum paham, nanti coba tanyakan lewat kolom komentar nanti ya. Atau langsung WA saya yang tahu nomor saya, atau DM di Instagram. Ini ya latihan soalnya. Silakan.
Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga corona ini akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.